Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seyogyanya sempatasnya sunnahkan bagi para pembaca kitab, para penuntut ilmu, para penulis kitab untuk bersolawat ketika ditulis nama Nabi Muhammad. Sebagaimana banyak ungkapan-ungkapan ulama di kitab-kitabnya yang menambahkan solawat, keterangannya banyak, dan ketika penyebutan nama sahabat tabi'in disunahkan juga untuk mendoakannya sesuai apa yang layak untuknya. Di sini kami akan membacakan ibarat-ibaratnya dari beberapa kitab. Yang pertama dari kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in. Ungkapannya adalah wa yusalli 'inda sima'is Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan disunnahkan bagi orang yang mendengar pembicaraan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad dia bersolawat, dan dia bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi bersabda yang maknanya orang yang pelit adalah orang yang ketika namaku disebutkan tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Di dalam kitab Kashifatus Saja, syarah matan Safinatun Najah, ada ungkapan wala yajuzu du'a'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairil waridi qarahimahullahu, balil munasibu wal laiqu fi haqqil anbiya'i ad-du'a'u bis salati was salami wa fi haqqis sahabati wat tabi'ina wal awliya'i wal masyayikhi bit taraddi wa fi haqqi ghairihim yakfi ayyu du'a'in kana. Intaha. Al-Imam An-Nawawi berkata, Syekh An-Nawawi Al-Bantani berkata, dan tidak boleh mendoakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selain yang telah warid, yang telah datang dari Nabi. Yang enggak boleh seperti apa? Seperti lafaz rahimahullah. Ketika menyebut nama Nabi enggak boleh mendoakan dengan lafaz rahimahullah. Tetapi yang pantas, yang layak dalam hak Nabi yaitu mendoakan dengan salawat dan salam. Jika menyebut nama Nabi itu disunnahkan untuk sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Jadi ketika disebutkan nama Nabi atau ketika ditulis nama Nabi Muhammad atau nama Nabi selainnya, itu disunnahkan untuk membaca dan menulis sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Dan pada hak sahabat, diri sahabat itu disunnah, dan tabi'in dan aulia dan para syekh disunnahkan radhiyallahu anhu. Jadi kalau disebutkan sahabat itu radhiyallahu anhu. Kalau satu sahabat, kalau anak dari sahabat, misalkan Sayyidina Umar punya anak namanya Abdullah, ketika disebutkan nama Abdullah bin Umar maka itu radhiyallahu anhuma. Dan pada hak selainnya, selain sahabat, tabi'in dan wali dan syekh-syekh, cukup doa mana saja. Jadi kalau selain tabi'in, sahabat, para wali itu cukup dengan misalkan hafizahullah atau rahimahullah. Intaha. Itu dari kitab Kashifatus Saja karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Lalu di dalam kitab Tadribur Rawi syarah Taqrib An-Nawawi disebutkan thumma yaqulul mustamli lil muhaddithil mumli man dukirat ay minasyuyukhi
au ma dzakarta rahimakallahu au radiya anka wa ma ashbahahu. Si orang yang minta didiktekan hadis, atau orang yang minta didiktekan hadis, ketika telah dibacakan hadis pada dia oleh gurunya itu muhaddits, itu disunnahkan untuk membaca rahimakallah atau radiya anka. Lanjutnya, wa kullama dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam, dan ketika seorang guru atau muhaddits menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si murid itu disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi yaitu sallallahu alaihi wasallam. Qala al-khatib wa yarfa'u biha sautahu. Berkata Imam Al-Khatib, dan sunnahkan juga mengangkat suaranya ketika disebutkan nama Nabi, dikencangkan bersalawatnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Misalnya ketika membaca hadis atau ketika membaca kitab-kitab lain yang ada Nabi Muhammad, itu disunnahkan untuk menyebut salawat, bersalawat kepadanya. Wa idza dzakara sahabiyyan radhiyallahu alaihi, dan jika disebutkan guru menyebutkan nama sahabat, maka si murid yang mendengar itu membaca radhiyallahu anhu. Fa in kana ibna sahabiyyin qala radhiyallahu anhuma, dan jika yang disebutkan itu anak dari sahabat, itu disunnahkan membaca radhiyallahu anhuma, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kembali kepada keduanya, didoakan untuk anaknya juga dan untuk bapaknya juga jika bapaknya pun sahabat. Wa yahsunu bil muhadditsi as-sana'u 'ala syaikhihi 'ala riwayati bima huwa ahluhu kama fa'alahu jama'atun min as-salafi. Jadi ketika seorang membacakan hadis dengan sanad gurunya, maka disunnahkan juga memuji gurunya sesuai apa yang layak untuk pangkatnya. Misalkan di sini seperti ucapan al-Imam Abi Muslim al-Khawlani, haddatsani al-Habibul Aminu Auf bin Muslimin. Jadi beliau punya guru namanya Auf bin Muslim, beliau mengatakannya Abi Muslim ini haddatsani al-Habibul Aminu. Al-Habibul Aminu itu sebagai pangkat yang layak untuk Imam Auf bin Muslim. Itu di dalam kitab Tadribur Rawi. Yang terakhir dalam Ta'liq Risalatul Mustarsyidin karya Imam Al-Harith Al-Muhasibi yang di ta'liq, yang di footnote oleh Syekh Abdul Fatah Abu Guddab. Dikatakan qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fi muqaddimati syarhihi li kitab Sahih Muslim, juz 1 halaman 39. Yustahabbu li katibil hadithi idza marra bi dzikrillahi azza wa jalla ay yaktuba azza wa jalla aw ta'ala aw subhanahu wa ta'ala aw tabaraka wa ta'ala aw jalla dzikruhu aw tabaraka ismuhu aw jallat 'azamatuhu aw ma ashbaha dzalika. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam muqaddimah syarahnya, yaitu syarah kitab Sahih Muslim, dan disunnahkan bagi orang yang menulis hadis apabila dia melewati dengan penyebutan Allah Azza wa Jalla, disunnahkan dia untuk menulis Azza wa Jalla. Jika menulis nama Allah, disunahkan untuk menulis Azza wa Jalla atau Ta'ala atau Subhanahu wa Ta'ala atau Tabaraka wa Ta'ala atau Jalla dzikruhu atau Tabaraka ismuhu atau Jallat 'azamatuhu atau yang serupa dengannya, yang
untuk memuji Allah yang sangat layak untuk Allah. Disunnahkan ketika kita menulis nama Allah disertakan dengan Azza wa Jalla atau yang lainnya dengan sifat yang sangat memuji Allah. Wa kadzalika yuktabu 'inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikamaliha la ramizan ilaihima wa la muqtasirun ala ahadihima. Dan begitu juga disunnahkan untuk menulis ketika menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menulis sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Jangan pakai rumus, jangan disingkat. Jadi nggak boleh menyingkat sholawat atau berdoa kepada Allah dengan singkatan atau rumus. Misalkan Allah SWT, itu nggak boleh gitu kan, atau Nabi Muhammad SAW gitu, itu nggak boleh gitu. Atau di dalam bahasa Arabnya disingkat biasanya ada. Itu guru kami Kiai Haji Mahfuz Ma'mun Rabaya, itu beliau berkata, guru beliau ketika di Mekah sangat marah ketika ada orang yang menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan sol'an. Itu sangat marah karena itu juga nggak boleh gitu, nggak beradab. Jadi harus ditulis lengkap sallallahu alaihi wasallam, baik pakai bahasa Arab maupun pakai bahasa Indonesia, harus ditulis lengkap. Wakadzalika yaqulu fi sahabiyyi radhiyallahu anhu wa in kana sahabiyyan ibna sahabiyyin qala radhiyallahu anhuma. Dan begitu juga disunnahkan untuk mengucapkan ketika disebutkan nama sahabat radhiyallahu anhu, maka jika dia sahabat, dia punya anak sahabat juga, itu radhiyallahu anhuma. Wakadzalika yataradda atau yatarahham ala sa'iril ulama wal akhyari ay yustahabbu dzalika aidan. Dan begitu juga disunnahkan untuk mendoakan radhiyallahu anhu atau rahimahullah atas seluruh para ulama dan orang-orang yang terpilih. Wa yaktubu kulla hadha wa illam yakun maktuban fil asli alladhi yanqulu minhu fa inna hadha laysa riwayatan wa innama huwa du'a'un. Dan disunnahkan juga menulis setiap radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, sekalipun itu di teks aslinya gitu, dari misalkan hadis Nabi enggak menyebut sallallahu alaihi wasallam, tapi disunnahkan juga para musannif, itu para penyusun hadis itu disunnahkan untuk menulis sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu anhu, sekalipun itu bukan termasuk riwayat, tapi itu untuk beradab dan berdoa. Wa yanbaghi an yaqra'a kulla ma dzakarnahu wa illam yakun madhkuran fil asli alladhi yaqra'u minhu. Dan seyogianya, sepantasnya ia membaca setiap apa yang telah kami sebutkan sallallahu alaihi wasallam atau radhiyallahu anhu atau rahimahullah, sekalipun tidak disebutkan di kitab aslinya. Walaupun misalkan di kitab itu enggak ada radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, tapi kita disunnahkan juga untuk ketika membacanya untuk membaca itu semua. Wala yasamu min takarruri dzalika, dan tidak dianggap buruk, tidak dianggap sial dari mengulang-ulang demikian itu. Kita menyebut sahabat radhiyallahu anhu ketika menyebut para imam rahimahullah, ketika diulang-ulang itu tidak dianggap buruk, masih tetap baik, karena doa itu akan diaminkan oleh malaikat Jibril, oleh malaikat untuk diri orang yang berdoa juga. Man awfala hadza hurima khairan aziman wa fawwata fadlan jasiman. Siapa orang yang lalai dari ini, maksudnya ketika dia menyebut para sahabat atau tabi'in atau ulama enggak mendoakannya, maka dihalangi kebaikan yang besar, yang banyak, dan dia terluput dari keutamaan yang besar. Lalu bagaimana
hukum mengucapkan radhiyallahu anhu untuk selain sahabat? Apakah khusus untuk sahabat saja atau boleh untuk yang lainnya? Di sini ta'liqnya disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddah, wa amma ma qalahu ba'dul ulama'i inna qawlahu radhiyallahu anhu makhsusun bis sahabati wa yuqalu fi ghairihim rahimahullahu faqat falaysa kama qala wa la yuwafaqu alayhi bal as-sahihu alladhi alayhi al-jumhur istihbabuhu. Dan adapun suatu yang dikatakannya oleh sebagian ulama, sungguh ucapan radhiyallahu anhu itu dikhususkan kepada sahabat dan dikatakan pada selain sahabat rahimahullahu saja, maka pendapat itu tidaklah apa yang dikatakannya dan tidak sesuai, tidak disepakati. Tapi yang sahih yaitu yang berpegang teguh oleh jumhur, disunnahkan juga mengucapkan radhiyallahu anhu kepada selain sahabat. Dalailuhu, dalil-dalilnya apa? Aktsaru min antuhsara, dan dalilnya lebih banyak tidak dapat dihitung. Qala Abdul Fattah, wa minha qawluhu ta'ala fi suratul bayyinati innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu 'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Syekh Abdul Fattah Abu Buddah, di antara dalilnya itu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, yang ayat terakhir itu. Fafil ayati, maka pada ayat itu disebutkan zikru 'ammatil mu'minin as-salihin minas sahabati wa ghairihim thumma tarudi anhum minallahi ta'ala, penyebutan umum orang mukmin yang saleh dari sahabat dan selain mereka, kemudian dapat ridho dari Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi intinya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam disunnahkan ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, dan disunnahkan juga ketika kita menyebut nama Allah, mengucapkan Allah Ta'ala atau Tabaraka wa Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala untuk beradab dan memuji Allah. Ketika kita membaca nama atau menulis nama sahabat atau tabi'in, sunahkan mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullahu ta'ala. Jadi boleh-boleh saja orang yang soleh, orang mukmin yang soleh didoakan dengan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam ta'liq kitab Risalatul Mustarsyidin oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddah. Jadi jangan sampai ketika kita membaca nama Nabi, membaca nama Allah atau menulis nama Allah, tidak memberikan pujian kepada beliau. Atau ketika kita menyebut nama sahabat atau ketika kita menyebut nama tabi'in, sunahkan untuk memujinya, mendoakannya agar kita mendapat keberkahan juga dari para sahabat tabi'in dan ulama. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diamalkan setelah mengetahui agar ilmu kita berkah dan manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.